Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, dosen pembimbing mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar di bidang fikih, Ibu dosen Mardiah Agustina STHI FPI. Saya Ahmad Herani di sini akan menyampaikan tugas saya tentang pemikiran bidang fikih ulama Banjar. Saya akan menyampaikan tentang pemikiran bidang fikih guru Haji Munawwar Ghazali atau yang dikenal dengan Guru Qubah. Dahuluan, beliau adalah seorang ulama karismatik Martapura saat ini. Beliau bernama Guru Kiai Haji Munawwar Ghazali atau yang lebih dikenal dengan Guru Qubah. Beliau keturunan dua ulama besar Banjar, yaitu Datuk Kelampayan dari jalur ayah dan Syekh Muhammad Kasful Anwar Al-Banjari dari jalur ibu. Kecerdasan beliau terlihat semenjak masih kecil. Terbukti ketika ayah beliau, Guru Ahmad Ghazali, telah berpulang ke rahmatullah, Guru Munawwar sudah mampu meneruskan pengajian sang ayah, padahal umur beliau masih sekitar 19 tahun. Ini yang membuat di kemudian hari beliau menjadi salah satu ulama karismatik di Kalsel khususnya Martapura. Tetap pemikiran umum, Guru Kiai Haji Munawwar Ghazali adalah seorang ulama yang berkepribadian lembut, penyayang, tawadu, zuhud, wara, dermawan, istiqomah, dan penyabar. Beliau tinggal di Kampung Melayu, Martapura, Kabupaten Banjar. Keseharian beliau ialah memimpin majelis taklim Musalla Radatul Anwar, Desa Melayu Ilir, Martapura. Dalam bidang dakwah, sang guru yang mulia ini memiliki prinsip yang berpegang kepada hadis Nabi Muhammad SAW, ta'allamul Arabiyyah wa 'allamul nas. Belajarlah bahasa Arab dan ajarkanlah dia kepada manusia. Dia juga berpegang kepada pesan Sayyid Qutb Amin Qutubi, alaika bil ifadah wal istifadah. Continuilah dalam mengajar dan belajar. Prinsip inilah yang selalu Guru Qubah pesankan kepada para thalabah yang hadir di majelis tersebut. Dengan istiqomah, beliau memimpin majelis taklim setiap pagi dan sore. Berbagai bidang ilmu yang beliau ajarkan di majelis taklimnya meliputi dari fikih, tauhid, tasawuf, akhlak, dan lain-lain. Dan kitab-kitab yang diajarkan pun hasil dari buah pemikiran beliau dari berbagai bidang ilmu. Kecenderungan mazhab. Karena beliau berdomisili di Kabupaten Banjar yang mayoritas masyarakatnya bermazhab Syafi'i, oleh karena itu beliau juga menganut mazhab Syafi'i. Dan juga kecenderungan beliau di mazhab Syafi'i ini bisa dilihat dari buah karya pemikiran beliau di bidang fikih, yang mana dalam risalah tersebut pemikirannya banyak mengutip dari pendapat para ulama mazhab Syafi'i. Pemikiran bidang fikih tentang sholat jamaah. Sholat jamaah ditetapkan di Madinah. Jamaah itu paling sedikit terdiri dari imam dan seorang makmum. Tingkat keutamaan jamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat Jumat. Yang kedua, sholat subuh hari Jumat. Yang ketiga, sholat subuh. Yang ketiga, sholat isya. Yang keempat, sholat asar. Yang kelima, sholat zuhur. Yang keenam, sholat maghrib. Sholat jamaah bagi seorang laki-laki dalam sholat fardu selain sholat Jumat hukumnya sunnah muakkad menurut musannif dan Imam Rafi'i. Namun pendapat ashah menurut Imam Nawawi hukumnya adalah fardu kifayah. Sedangkan hukum jamaah pada sholat Jumat adalah fardu ain.
dan tidak bisa hasil dengan kurang dari 1 rakaat. Adapun syarat sahnya berjamaah menurut guru Ki Haji Munawwar Ghazali di dalam risalah Zadul Muttaqin ada 13 syarat, yaitu A. Makmum tidak mengetahui akan batalnya sholat imam dengan berhadas atau lainnya. B. Bahwa adalah sholat imam itu terkaya dari wajib qodok. Maksudnya tidak boleh mengikuti imam yang masih ada wajib mengkodoknya. Misalnya imam sholat menggunakan tayamum, sedangkan imam berada di kampungnya. Yang ketiga, yang C, imam bukan makmum dari orang lain ketika diikuti. Yang D, imam bukan orang yang ummi. E, tidak mendahului makmum atas imam pada pihak kiblatnya. F, makmum mengetahui akan perpindahan imam dari satu rukun kepada rukun yang lainnya. G, bahwa imam dan makmum berhimpun pada satu tempat, misalnya masjid. H, bahwa makmum berniat mengikuti imam atau niat berjamaah. I, bahwa muwafaqah, artinya sholat makmum dengan sholatnya imamnya ada pada aturannya. J, tidak menyalahi makmum daripada imamnya pada sunnah yang jahat bersalahannya. K, makmum tidak mengakibatkan akan batalnya sholat imam. I, bahwa jangan ada imam kurang dari pada makmum dengan sebab perempuan atau khunsa jika ada makmumnya laki-laki. M, hendaklah mengikuti makmum akan imamnya pada segala perbuatannya. Inilah bentuk pemikiran bidang fikih dalam masalah syarat sahnya sholat menurut Ki Haji Munawwar Ghazali. Karya pemikiran bidang fikih, banyak sekali hasil karya beliau di berbagai bidang ilmu. Akan tetapi terkhusus untuk bidang fikih ialah karya beliau yang bernama Risalah Zadul Muttaqin. Di dalam kitab ini masalah fikih dibahas sesuai dengan hukum Islam, mulai dari bab salat, puasa, zakat, umroh, dan haji. Tidak hanya bidang fikih yang termaktub di dalam kitab ini, akan tetapi ada 3 bidang ilmu yang termaktub di dalam kitab ini, yakni ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Analisis pemikiran dan karya bidang fikih. Berdasarkan analisis yang dapat saya simpulkan dalam pemikiran beliau dalam bidang fikih, terutama pada masalah sholat jamaah, bagian syarat jamaah dalam kitab-kitab fikih klasik, syarat-syarat berjamaah sama dengan apa yang beliau sebutkan di dalam pemikirannya. Dan juga di dalam kitab fikih klasik, syarat-syarat berjamaah hanya disebutkan dengan bentuk global saja, berbeda dengan pemikiran beliau yang dirangkum kemudian dibagi menjadi satu persatu untuk dijelaskan dengan penjelasan yang rinci sehingga lebih mudah untuk dipahami. Adapun analisis mengenai karya pemikiran beliau di bidang fikih, yakni Risalah Zadul Muttaqin, kitab ini sangat cocok menurut kultur masyarakat Banjar yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i serta menggunakan bahasa Arab Melayu yang mudah dipaham baik di kalangan muda maupun yang tua. Dan juga isi kandungan kitab ini relatif singkat serta dasar dari ilmu fikih. Selain berisi tentang ilmu fikih, juga berisi ilmu tauhid dan tasawuf yang menunjang untuk menggugurkan fardu ain setiap muslim yang memang diwajibkan untuk mempelajari ketiga bidang ilmu tersebut. Secara tata penulisan, kitab ini juga bisa dianggap sistematis karena diawali dengan ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih, selanjutnya ilmu tasawuf yang memudahkan bagi para pembaca dan para talib ingin mempelajari kitab ini. Dan keunikan dari kitab ini, sebelum beliau membahas perihal wudu, beliau mendahulukan tentang perihal air najis dan darah, yang mana penjelasan ini sangat penting diketahui oleh seorang muslim sebelum melaksanakan ibadahnya, karena terlebih dahulu mengetahui tentang kesucian anggota tubuhnya. Dan bagian akhir dari kitab ini dilengkapi dengan sanad-sanad ijazah dalam bidang fikih, yang mana sanad tersebut bersambung kepada Imam Syafi'i untuk memperjelas sanad keilmuan beliau. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.